Tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran dalam bab ini. Yang pertama, memperlihatkan bagaimana covariance dan korelasi mempengaruhi kekuatan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio. Yang kedua, menghitung rata-rata, variance, dan covariance dengan menggunakan data historis atau analisis skenario. Tujuan yang ketiga, membangun portofolio yang efisien dan menggunakan rasio Sharpe untuk mengevaluasi efisiensi dari portofolio. Tujuan keempat, menghitung komposisi dari portofolio berisiko yang optimal. Yang kelima, menggunakan model-model indeks untuk menganalisis karakteristik-karakteristik risiko dan imbal hasil dari efek-efek dan portofolio. Diversifikasi yang efisien. Dalam bab ini, kami menjelaskan tentang bagaimana para investor dapat membentuk portofolio berisiko sebaik mungkin. Konsep utamanya adalah diversifikasi yang efisien. Gagasan tentang diversifikasi sudah ada sejak lama. Pepatah yang mengatakan bahwa jangan letakkan seluruh telur yang Anda miliki pada satu keranjang saja. Tidak pelak lagi mendahului teori ekonomi yang formal. Namun demikian, sebuah model yang dengan tepat memperlihatkan bagaimana memperoleh manfaat dari kekuatan diversifikasi belum ditemukan sampai tahun 1952. Sebuah prestasi yang membuat Harry Markowitz akhirnya memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Bab ini sebagian besar dikembangkan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Markowitz serta dari beberapa pemikiran berikutnya yang juga dibangun berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh Markowitz. Mari kita mulai dengan melihat dari atas tentang bagaimana diversifikasi mengurangi variabilitas imbal hasil portofolio. Kita kemudian beralih ke pembentukan portofolio berisiko yang optimal. Kita mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, yang dimulai dengan alokasi aset di antara sekelompok dari kelompok-kelompok aset yang luas, seperti saham, obligasi, dan efek-efek pasar uang. Kemudian, akan diperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip dari alokasi aset yang optimal dapat digeneralisasi untuk memecahkan permasalahan dari pemilihan efek di antara aset-aset beresiko yang banyak jumlahnya. Kita akan membahas sekumpulan portofolio beresiko yang efisien dan memperlihatkan bagaimana hal ini menuntun kita ke alokasi modal terbaik yang dapat diraih. Terakhir, kami memperlihatkan bagaimana model-model indeks dari imbal hasil efek dapat menyederhanakan pencarian portofolio yang efisien dan interpretasi atas karakteristik-karakteristik risiko dari efek-efek tunggal. Bagian terakhir akan membahas tentang kekeliruan-kekeliruan yang umum bahwa horizon investasi memitigasi pengaruh dari resiko aset. Kami berpandangan bahwa pandangan umum dalam diversifikasi waktu merupakan sebuah ilusi dan bukan merupakan diversifikasi yang sebenarnya. Diversifikasi yang efisien ada 6 sub pembicaraan dalam bab ini. Yang pertama, diversifikasi dan resiko portofolio. Yang kedua, alokasi aset dengan 2 aset yang beresiko. Yang ketiga, portofolio beresiko yang optimal dengan aset bebas resiko. Yang keempat, diversifikasi yang efisien dengan banyak aset beresiko. Yang kelima, pasar saham indeks tunggal. Dan yang keenam adalah resiko investasi jangka panjang. Anggap kita hanya memiliki satu saham dalam portofolio berisiko. Katakanlah Dell Computer. Apakah sumber risiko yang mempengaruhi portofolio tersebut? Diversifikasi dan risiko portofolio. Mengidentifikasi sumber ketidakpastian itu ada 2. Yang pertama, risiko dari kondisi ekonomi secara umum, seperti siklus bisnis, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh-pengaruh khusus perusahaan. Contohnya,
keberhasilan perusahaan dalam penelitian dan pengembangan. Gaya dan filosofi manajemen juga mempengaruhi. Apa yang dimaksud dengan faktor-faktor khusus perusahaan? Faktor-faktor khusus perusahaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tanpa mempengaruhi perusahaan lainnya. Sekarang, pertimbangkan penambahan efek lain ke portofolio beresiko. Jika kita menginvestasikan setengah dari portofolio beresiko kita ke dalam ExxonMobil, menyisakan setengahnya dalam Dell, apakah yang terjadi pada portofolio beresiko? Karena pengaruh khusus perusahaan pada dua saham berbeda, secara statistik pengaruhnya adalah independen. Strategi ini seharusnya mengurangi resiko portofolio. Sebagai contoh, saat harga minyak turun, merugikan ExxonMobil. Harga komputer mungkin naik, sehingga meningkatkan keuntungan bagi Dell. Kedua pengaruh tersebut saling hapus yang akan menampilkan imbal hasil portofolio.